Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Eldon, masih dalam mata kuliah manajemen retail. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang multi channel dalam proses bisnis retail atau retail yang menggunakan sistem multi channel. Retail multi channel merupakan retail yang menggunakan lebih dari satu saluran dalam proses pemasaran produknya. Yang dimaksud dengan multi channel retailing adalah ketika seorang retailer menggunakan lebih dari satu saluran untuk menjual dan mengomunikasikan produk mereka kepada konsumen. Misalkan, seorang retailer buku Gramedia yang menggunakan saluran store dan juga saluran media internet. Alasan retailer menggunakan multi channel ini adalah sebagai berikut. Salah satunya, mengatasi kekurangan dan keterbatasan dari saluran yang sudah ada atau saluran yang konvensional. Ragam assortment yang bertambah. Misalnya, keterbatasan dari saluran store adalah jumlah SKU yang ditawarkan, karena bila retailer ingin menambahkan SKU, berarti biaya persediaan pun juga ikut akan meningkat. Keterbatasan tersebut bisa diatasi oleh saluran internet dengan menjual produknya melalui saluran internet. Retailer bisa menambah jumlah SKU dengan cost yang cenderung lebih kecil karena biaya untuk memori komputer lebih murah. Eksekusi yang konsisten dan rendahnya biaya. Dengan saluran toko atau store, bila retailer ingin melayani konsumen dengan informasi produk yang lengkap dan dengan pelayanan lain oleh tenaga pramuniaga, akan memerlukan atau menimbulkan biaya yang besar dalam sumber daya manusianya. Misalkan, untuk proses training pramuniaga mengenai product knowledge dan bagaimana cara mengetahui selera konsumen. Kendala lain timbul adalah pramuniaga yang tidak selalu ada di tempat di mana konsumen membutuhkan bantuan. Dengan saluran internet, kendala ini bisa diatasi karena konsumen bisa mengakses sendiri informasi yang mereka butuhkan tentang produk yang akan mereka dapatkan secara tepat tanpa harus menunggu bantuan dari pramuniaga. Berikutnya, alasan yang digunakan retailer untuk menggunakan sistem multi channel ini adalah eksekusi yang konsisten dan rendah biaya. Dengan saluran store, bila retailer ingin melayani konsumen tadi, itu bisa menggunakan saluran internet untuk memberikan informasi tentang detail suatu produk yang dijual. Dalam informasi yang diberikan, itu juga bisa dapat diupdate secara komprehensif dan bisa diupdate sewaktu-waktu oleh retailer. Masih juga menggunakan saluran internet, karena data yang ada bisa langsung dirubah secara real time tanpa harus mencetak ulang dengan biaya yang lebih tinggi. Berikutnya, alasan retailer menggunakan multi channel retailing adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan. Dengan menyediakan lebih banyak pilihan saluran belanja bagi para pelanggannya, maka retailer dapat meningkatkan kepuasan pelanggannya karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh masing-masing saluran. Dengan begitu, maka pelanggan akan lebih loyal terhadap retailer karena merasa adanya kebutuhan pelanggan yang dapat terpenuhi secara memadai. Alasan berikutnya adalah mendapatkan insight mengenai perilaku belanja konsumen. Ini penting karena seorang retailer harus dapat memetakan bagaimana perilaku belanja konsumen atau pelanggannya. Saya ambilkan contoh retailer seperti Amazon.com dapat menawarkan kepada pelanggannya produk-produk buku sesuai selera mereka melalui tampilan historical purchasing atau historical buku yang pernah dicari oleh pelanggan sebelumnya, sehingga Amazon bisa memperoleh insight mengenai perilaku belanja masing-masing konsumen.
Alasan yang selanjutnya adalah ekspansi pasar. Melalui saluran internet atau menggunakan media elektronik, retailer dapat berekspansi dan menambah jumlah konsumennya tanpa harus mendirikan store baru, di mana biayanya akan jauh lebih murah. Dan yang terakhir, alasan retail menggunakan multi-channel adalah membangun keunggulan strategis atau strategic advance. Retailer yang menggunakan multi-channel retailing memiliki keunggulan yang sulit diduplikasi oleh pesaingnya atau kompetitornya. Mereka akan menggunakan multi-channel ini sebagai salah satu keunggulan kompetitif bagi proses penyaluran atau pemasaran produknya. Keunggulan tersebut adalah adanya informasi mengenai histori pembelian konsumen yang pertama, sehingga dapat diketahui needs and wants konsumen secara individual. Keunggulan lain adalah memperoleh keahlian untuk mengkoordinasikan aktivitas operasional di antara saluran-saluran pemasaran yang ada. Itu adalah beberapa alasan yang mendasari penggunaan multi-channel retailing. Dalam proses multi-channel retailing ini, penggunaan dan perkembangan internet atau informasilah yang menjadi dasar perubahan signifikan, karena itu akan langsung berpengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Saat ini pun banyak toko-toko yang masih berskala kecil itu sudah menggunakan sistem multi-channel marketing. Nah, dalam proses saluran retail atau retail channel, cara pengecer itu menjual dan memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Menurut salah satu buku tentang bisnis retail, diagramnya yang pertama, store itu masih yang paling besar. Itu kalau kita lihat data dari 5 tahun ke belakang. Tetapi setelah di era 2017 sampai dengan hari ini, era menggunakan internet atau katalog digital, bahkan menggunakan saluran khusus yang menggunakan atau memanfaatkan internet dalam proses penjualannya, itu semakin besar persentasenya. Nah, keuntungan setiap saluran retail. Kalau kita berbicara tentang saluran yang konvensional atau menggunakan toko atau store sebagai saluran distribusi atau penjualan produknya, apabila kita membandingkan saluran store atau toko, itu dapat langsung bersentuhan dengan konsumen. Artinya, pihak konsumen pun dapat melakukan atau langsung bersentuhan dengan produk yang akan dicari atau dimilikinya. Dengan menggunakan toko itu masih ada keuntungan lainnya, yaitu adanya layanan yang bersifat personal. Yang ketiga, pengurangan risiko. Yang selanjutnya, kepuasan yang dapat dirasakan secara instan oleh konsumen, karena pada saat itu pula konsumen dapat merasakan produk yang akan dibelinya, dapat menyentuhnya, dapat langsung memilikinya. Dalam lingkungan toko atau saluran toko ini juga kita bisa menghadirkan hiburan dan interaksi sosial kepada konsumen. Dan yang terakhir, ini yang paling utama, terkadang perilaku konsumen itu masih menginginkan proses pembayaran secara tunai. Saluran berikutnya ada katalog. Menggunakan katalog ini baik yang konvensional ataupun yang digital itu memiliki keunggulan. Yang pertama, kenyamanan, kedua, keamanan, dan yang ketiga, kemudahan penggunaan. Yang terakhir adalah saluran internet. Itu adalah dia memiliki keunggulan, keamanan, kenyamanan, assortment produk yang luas dan mendalam. Yang keempat, informasi yang luas dan tepat waktu. Dan yang kelima, adanya kelebihan, yaitu bisa melakukan personalisasi dalam proses pembelanjaan dari
konsumen. Baiklah, itu tadi adalah beberapa keuntungan dari masing-masing saluran retail. Berikutnya adalah manfaat dari multi-channel retailing. Yang pertama adalah mengatasi keterbatasan format retail yang ada saat ini. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Berikutnya, mendapatkan wawasan tentang perilaku belanja konsumen. Yang keempat adalah membangun keunggulan strategis bagi pelaku bisnis retail tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk memperluas kehadiran retail atau pelaku retail tersebut di pasar, atau istilah lainnya adalah ekspansi pasar. Nah, yang perlu kita cermati adalah isu-isu yang ada dalam multi-channel retail tersebut. Yang pertama adalah saluran mana yang paling efektif dan efisien. Artinya saluran mana yang memiliki biaya paling rendah untuk proses distribusi atau penjualan produk retail tersebut. Apakah manufaktur atau produsen melewati peritel dan langsung menjual ke konsumen atau tidak? Itulah beberapa isu yang ada dalam multi-channel retail. Nah, tantangan yang membentuk multi-channel retail yang efektif itu adalah isu yang terakhir yang paling utama. Karena apa? Tantangan membentuk multi-channel retail yang efektif itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh pelaku retail. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman belanja terpadu dan lengkap bagi konsumen. Itu alasan utama untuk melakukan atau membentuk inovasi multi-channel retail yang efektif. Yang kedua, dalam proses multi-channel retail tersebut harus mendukung e-commerce. Nah, dua tantangan tersebut harus menjadi landasan sebagai proses inovasi dalam menentukan multi-channel retail. Dalam mengelola proses multi-channel retail, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sentralisasi database pelanggan. Jadi database yang sudah diperoleh dari proses penjualan atau distribusi retail tersebut harus disentralisasi, karena data pelanggan tersebut adalah harta yang paling berharga bagi pelaku retail. Yang kedua adalah citra merek. Para retail perlu menyediakan citra merek yang konsisten tentang mereka di semua saluran atau di semua channel marketing produknya. Yang ketiga adalah merchandise assortment. Biasanya assortment produk berbeda untuk masing-masing saluran. Misalnya, pengecer multi-channel akan menawarkan barang dagangan yang lebih luas, secara lebih luas dan lebih dalam melalui saluran internet mereka daripada saluran yang konvensional atau saluran toko. Dan yang terakhir adalah penetapan harga. Para retail perlu menyesuaikan strategi harga dalam proses kompetisi harga dengan kompetitor. Sedangkan konsumen menginginkan, sebaliknya di sisi konsumen itu pasti menginginkan harga yang konsisten di setiap channel atau saluran retail. Baiklah, itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang bisnis retail dengan sistem multi channel. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang omni channel. Jadi yaitu metamorfosa proses multi channel retail tersebut. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.